Fatia dari kelas 3C Prodi Tadris IPS dengan NIM 222327758. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil laporan bacaan saya yang berjudul Dari Mandulang Jadi Menambang, Jalur Emas di Lebok abad ke-19 sampai abad ke-20. Baik, pengarang buku saya yang bernama Siti Rahmah MA dan penerbit Grup Penerbitan CV Budi Utama, tahun terbit Maret 2018, halaman 1 sampai 95. Kuasa emas. Zaman peralihan komoditas. Pada tahun 1799, pemerintah Hindia Belanda membuka POC dan mengambil ahli segala urusan di Nusantara, termasuk pertambangan. Setelah itu dilakukan survei, geologi, dan eksplorasi mineral pertambangan secara lebih spesifik. Eksplorasi pertambangannya dilakukan di Bengkulu pada tahun 1895 sampai 1896. Penemuan ini diambil oleh Mijbo Mestaspit, Rejang Lebong, mulai tahun 1897 dan seterusnya. Lebong memiliki 5 titik jalur emas dan berkembang sebagai kawasan pertambangan produktif di Hindia Belanda pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Hal ini diwakili oleh total pendapatan emas di Lebong. Total pendapatan emas Lebong pada tahun 1913 adalah 4,5 juta golden. Hasil pertambangan kolonial Belanda di Lebong maju pada tahun 1916. Jalur emas di Lebong. Karakteristik geologi. Sumatera dikenal sebagai Swanwijwipa, sebagian karena perusahaan pertambangan emas pertama di Indonesia didirikan pada masa Hindia Belanda. Secara geologis, Sumatera mempunyai lapisan tanah yang mengandung emas. Peta kuno prakolonial menunjukkan keberadaan dua wilayah pertambangan emas di Sumatera. Wilayah Batangas di selatan Sumatera Barat dan wilayah Lebong di utara Bengkulu. Luas wilayah Bengkulu adalah 24,442 km. Karakteristik masyarakat. Marga pertama yang ditemukan di Lebong adalah marga Tubai, pemukiman prabai dengan batu pasir. Pertama, Bang Panjiwo, marga Bamani dengan patapusir. Pertama, Biku Bamani, marga julukan Tapas dengan perpasiran. Pertama, Biku Bambo, dan marga pertama marga Sep, Kesembeh dengan batu Sinya. Lebong menjelang tahun 1897. Peralihan kekuasaan dari pemerintah kolonial Inggris pada pemerintah Hindia Belanda di Bengkulu pada tahun 1825 menyebabkan pemerintah Hindia Belanda melakukan operasi untuk memperluas kekuasaannya hingga penggunaan regent. Pemerintah kolonial Belanda memasuki Bengkulu pada tahun 1825, hanya 1 tahun setelah wilayah tersebut diserahkan dari Inggris ke Belanda berdasarkan perjanjian Inggris-Belanda tahun 1824. Reaksi masyarakat Lebong terhadap pembentukan jalur emas. Kegiatan survei dan eksplorasi yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda mengungkapkan telah ditemukan boksit emas di beberapa lokasi di wilayah Lebong. Pembentukan jalur emas di Lebong, perusahaan-perusahaan tersebut terdiri dari 3 perusahaan swasta Belanda dan 2 perusahaan memiliki pemerintah Hindia Belanda. Ketiga perusahaan swasta Belanda tersebut antara lain perusahaan Mimbo dan Levondono pada tahun 1897. Perusahaan Mimbo Regen Labon tertulis di pada tahun 1902 dan perusahaan Lebon Simau pada tahun 1906. Strategi produksi jalur emas di Lebong. Kegiatan eksplorasi di Nusantara. Revolusi industri berkembang pesat di Eropa setelah dikemukakan mesin uap. Hal ini menyebabkan pemerintah Hindia Belanda menggunakan kapal dan kereta api yang berlebihan bakar batu bara selama berada di Indonesia. Eksplorasi jalur emas di Lebong. Adapun hak konsekuensi dan izin eksplorasi pertambangan yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda di wilayah Indonesia hingga tahun 1938 tercatat sebanyak 437 kali. Namun berdasarkan Insight 1899
semestinya yang telah mengalami perubahan, pemerintah Hindia Belanda tidak lagi memberikan konsekuensi kecuali untuk warga negara Belanda dan badan hukum atau perusahaan yang didirikan di Belanda atau Hindia Belanda terhitung sejak tahun 1904. Wajah baru Lebong, tata ruang. Pemerintah Hindia Belanda mulai mendirikan perusahaan pertambangan yang kemudian dikelola oleh menggunakan teknologi dan sistem kerja yang lebih maju di Lebong pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Salah satu dampak dari pembangunan infrastruktur pertambangan di 5 titik jalur emas Lebong tersebut ialah pembuatan jalan beraspal. Keberadaan jalan beraspal di Lebong memiliki peran besar bagi mobilitas di berbagai daerah, misalnya mempermudah akses pendirian kantor-kantor, perdagangan, beserta perangkat pendukung lainnya, yaitu pabrik, kantor, administrasi, dan tempat tinggal para pekerja, termasuk rumah kepala ship Egriner di Lebong. Pembangunan jalan semakin pesat karena adanya kebijakan desentralisasi. Politik lokal. Komposisi jumlah penduduk yang heterogen tersebut dipengaruhi oleh jumlah orang-orang pedagang yang menetap untuk berdagang. Selain itu juga banyaknya koloni yang datang dari Pulau Jawa untuk bekerja di Lebong. Kebanyakan dari mereka dipekerjakan sebagai kuli kontrak untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja jalur emas di Lebong hingga awal abad ke-20. Demikian, itulah hasil penjelasan laporan bacaan saya tadi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.